Halo, perkenalkan nama saya Dina Nanda Lestari dengan NIM 23136094. Saya di sini ingin mempresentasikan ringkasan pembelajaran tentang kartografi. Kartografi adalah pembelajaran dan praktek mengenai pembuatan peta. Peta dapat mengarahkan kamu menuju seluruh dunia atau hanya menemukan bagaimana caranya menuju ke pusat perbelanjaan. Tapi peta adalah visualisasi dari sebuah tempat. Seorang kartografer yang perlu menjadikan bagian dari sains dan artis untuk menciptakan peta. Kadang beberapa tipe perbedaan peta untuk perbedaan tujuan. Yang pertama, tujuan general, seperti peta jalan yang sangat penting, dan peta tematik yang berfokus pada partikular topik atau tema, seperti cuaca ataupun statistik. Peta topografi hampir sama dengan tujuan peta general, tapi termasuk beberapa detail dan garis kontur. Navigasi marinir menggunakan peta untuk pemetaan laut, dan peta kadastral untuk memperlihatkan survei lahan. Presiden George Washington merupakan salah satu orang yang membuat peta kadastral. Sebagai seorang pria muda, ia bekerja sebagai pengukur tanah di Virginia dan menciptakan berbagai peta sepanjang hidupnya. Jadi, sebagai pimpinan militer lahan, ia paham nilai kartografi dan menciptakan kantor kartografi untuk seluruh prajurit. Pekerjaan membuat peta untuk membantu para tentara sekarang dipegang oleh Badan Intelijen Geospasial Nasional atau NGA. NGA menciptakan bagian perbankan, publik, maritim, dan banyak produk untuk pemerintahan dan kebutuhan iklan. Ini berarti kamu bisa menggunakan peta NGA dimanapun kamu berada. Seorang pakar kartografi bernama John Nelson mengungkapkan, kartografi adalah komunikasi antara fenomena geografi, visual komunikasi, pencampuran antara geografi dan seni yang sangat mengagumkan. John berpikir ada sesuatu di dalam kartografi yang terkadang kamu perlu menjelaskan mengenai kebenaran suatu wilayah. Jadi mungkin jurnalis akan melis banyak perbedaan tempat dan pergerakan. Sebagai pendahuluan, mental map merupakan peta dalam pikiran atau direct experience, sedangkan peta merupakan gambaran dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Peta topografi pertama di Indonesia dibuat oleh bangsa Belanda di akhir abad ke-19 Masehi dengan skala 1:1 juta. Sedangkan bangsa Babilonia pada tahun 2300 sebelum Masehi membuat peta yang berisi tentang lahan untuk keperluan pajak di atas potongan tanah liat. Bangsa Cina juga turut andil dalam pembuatan peta. Pada tahun 2 sebelum Masehi, bangsa Cina membuat peta yang berisikan regional Cina yang dibuat di atas kain sutra. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok bahasan dari kartografi. Sebelum kita masuk pada pembagian peta, tentunya kita harus tahu apa itu fungsi peta. Fungsi peta yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif, yang kedua memperlihatkan ukuran, yang ketiga memperlihatkan bentuk, yang keempat mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyimpannya di atas peta. Selain fungsi peta, kita juga harus tahu apa itu tujuan peta. Yang pertama untuk komunikasi informasi ruang, yang kedua untuk menyimpan informasi, yang ketiga digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Yang keempat digunakan untuk membangun dan dalam suatu desain, misalnya desain jalan dan sebagainya, dan yang terakhir untuk analisis data spasial, misal perhitungan volume dan sebagainya. Syarat peta yang baik adalah peta itu tidak boleh membingungkan, peta itu harus dapat dengan mudah dimengerti oleh si pembaca peta, peta itu harus memberikan gambaran yang sebenarnya, teliti, dan sesuai tujuan. Yang terakhir, peta dinilai oleh mata, maka wajah peta harus sedap dipandang, rapi, dan bersih. Barulah kita memasuki pembagian peta berdasarkan isi. Yang pertama, peta topografi atau rupa bumi atau umum. Selanjutnya ada peta tematik atau khusus berisi tema tertentu, misal peta curah hujan, jaringan PLN, peta potensi pertanian. Yang terakhir ada peta navigasi untuk kepentingan navigasi. Nah, peta topografi itu adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi, baik yang di atas maupun yang berada di bawah permukaan bumi, dan disajikan pada suatu bidang datar atau bidang matematis lainnya dengan skala dan proyeksi tertentu. Unsur-unsur peta yang harus diketahui ada satu, judul peta, yang kedua ada tipe data, yang ketiga indeks peta atau inset peta yang berskala kecil,
Ada skala peta, ada sumber dan pembuatan peta, ada tahun pembuatan, ada proyeksi peta, ada orientasi peta, legenda atau keterangan, dan sistem koordinat. Skala peta secara umum terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama skala besar, yaitu dari 1:5.000 sampai 1:50.000. Yang kedua skala sedang, 1:50.000 hingga 1:250.000. Yang terakhir ada skala kecil, yaitu 1:250.000 dan lebih kecil lagi. Selanjutnya, saya akan memberikan cara membandingkan dengan peta lain yang daerahnya sama dan ada skalanya. Dengan rumus yang digunakan ada P2 sama dengan D1/D2 dikali P1. Keterangannya ada D1 jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya, D2 sama dengan jarak pada peta yang dicari skalanya, P1 sama dengan penyebut skala yang diketahui skalanya, dan P2 penyebut skala yang akan dicari. Selanjutnya ada cara membandingkan suatu jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakilinya pada peta. Contoh, jarak titik C ke titik D dalam peta ada 4 cm, sedangkan jarak titik C ke titik D di lapangan ada 100 meter atau sama dengan 10.000 cm. Jadi skala peta ada 4 cm dibagi 10.000 cm atau skalanya ada 1:2500. Cakupan skala besar lebih luas daripada cakupan skala kecil, dan skala besar itu gambarnya lebih detail dan penyebutnya kecil, sedangkan skala kecil gambarnya kurang detail dan penyebutnya besar. Yang pertama, simbol berdasarkan bentuk, ada titik, garis, dan luasan. Simbol banyak digunakan pada peta garis, pada peta foto atau citra satelit sangat minim karena informasi objek sudah diwakili dengan foto atau citra yang ditampilkan dari sensor. Sedangkan simbol berdasarkan wujud ada simbol piktorial, geometri, huruf, dan juga angka. Peta merupakan kodifikasi dari semua unsur di muka bumi sehingga pemakai dapat berkomunikasi berdasarkan penyimbolan unsur-unsurnya. Dengan adanya jenis-jenis peta seperti peta rupa bumi, tematik, dan sebagainya, maka perlu memakai bahasa peta, yaitu simbol-simbol, untuk mengkomunikasikan unsur di muka bumi tersebut dengan peta yang dibuat. Di samping itu, perlu diatur prioritas simbol yang dipergunakan. Apakah simbol yang satu lebih penting dari simbol yang lainnya? Pembedaan simbol yang satu dengan yang lain agar tidak menyusahkan pembaca peta. Ada 7 variabel visual dari simbol. Yang pertama, ukuran, nilai, warna, tekstur, kekerasan, orientasi, dan bentuk. Batas kemampuan persepsi, ada batas ukuran terkecil dari unsur grafis yang masih dapat dilihat oleh mata telanjang pada kondisi pencahayaan yang normal. Secara teoritis, unsur grafis di atas dasar warna putih memberikan batas terkecil ada 0,1 mm untuk batas terkecil dari simbol titik, 0,06 mm untuk unsur garis terkecil. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Arti penting generalisasi adalah bertambah padatnya isi peta dikarenakan reduksi skala, terbatasnya kemampuan pandangan mata 0,02 atau 30 cm. Yang terakhir ada ukuran minimum. Faktor yang mempengaruhi generalisasi ada skala dan maksud atau tujuan dari peta. Generalisasi adalah peta dari yang rumit menjadi yang umum. Generalisasi skala yang membuatnya hilang dan tujuan yang membuatnya bertahan. Pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur peta dan harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta. Sederhananya, lokasi absolut adalah letak suatu wilayah yang dilihat secara astronomis berdasarkan garis bujur dan lintang. Sementara lokasi relatif adalah lokasi sebuah wilayah yang didefinisikan berdasarkan daerah lain di sekitar wilayah tersebut. Sekian dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.